Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok dengan judul Smart Traffic Light atau lampu lalu lintas cerdas, yang dimana di sini akan mempresentasikan terkait proyek yang telah kami buat pada matkul eh, IoT dan awan. Yang dimana yang pertama merupakan pembagian tugas yang terdiri dari 3 orang, yaitu dari saya sendiri Muhammad Anugrah, kemudian saudara Muhammad Agung Prayogi, dan saudari Nurul Nisa Abdul Salam. Ini merupakan pembagian tugas. Bisa dilihat, saya sendiri merangkai sensor dan aktuator, melakukan integrasi SP32 CAM, melakukan integrasi Firebase, dan membuat algoritma ULV8. Kemudian Agung Priori melakukan integrasi traffic light modul dan pembuatan miniatur. Kemudian pada Nurunisa itu membantu pada pembuatan miniatur, membantu melakukan pengintegrasian dan pembuatan miniatur. Kemudian selanjutnya mengenai manfaat dari proyek kami akan dijelaskan langsung oleh saudari Nurunisa. Kepadanya saya persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu manfaat atau kegunaan proyek, di mana manfaat atau kegunaan proyek lampu lalu lintas cerdas di Parepare mengurangi kemacetan lalu lintas dengan menggunakan logika fasi dan deteksi kendaraan berbasis YOLO. Lampu lalu lintas cerdas dapat menyesuaikan durasi lampu hijau sesuai dengan tingkat kepadatan kendaraan. Hal ini membantu mengurangi waktu tunggu kendaraan di persimpangan dan menghindari kemacetan yang tidak perlu. Meningkatkan efisiensi transportasi. Sistem ini memungkinkan mobilitas yang lebih lancar dengan pengaturan lampu lalu lintas yang adaptif, sehingga pengguna jalan dapat menghemat waktu perjalanan, terutama pada jam-jam sibuk. Mengurangi konsumsi energi dan polusi. Dengan mengurangi kemacetan, kendaraan tidak perlu berhenti dalam waktu lama, sehingga emisi gas buang dan konsumsi bahan bakar dapat diminimalkan, mendukung lingkungan yang lebih bersih. Selanjutnya, peningkatan keamanan jalan raya. Sistem yang responsif terhadap situasi lalu lintas dapat membantu mengurangi potensi kecelakaan akibat lampu lalu lintas yang tidak sesuai dengan kondisi jalan. Penerapan konsep Smart City. Proyek ini sejalan dengan visi Parepare untuk menjadi kota pintar atau Smart City, menggunakan teknologi canggih berbasis IoT untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan manajemen perkotaan. Data real-time untuk perencanaan lalu lintas. Sistem ini menghasilkan data real-time tentang jumlah kendaraan dan tingkat kepadatan yang dapat digunakan oleh pihak berwenang untuk analisis lalu lintas dan perencanaan infrastruktur di masa depan. Selanjutnya yaitu penerapan lampu lalu lintas di Parepare. Implementasi pada persimpangan utama. Sistem dapat diterapkan di persimpangan-persimpangan yang sering mengalami kemacetan seperti di pusat kota atau area dengan aktivitas IoT kota lainnya, seperti pemantauan kamera CCTV atau sensor lingkungan, untuk menciptakan sistem manajemen lalu lintas yang lebih holistik. Selanjutnya, edukasi dan kolaborasi sistem ini dapat menjadi proyek percontohan untuk kolaborasi antar pemerintah, universitas, dan industri teknologi, sekaligus sebagai bahan edukasi bagi masyarakat mengenai manfaat teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu peningkatan layanan publik. Penerapan teknologi ini menunjukkan komitmen pemerintah kota dalam memberikan layanan publik yang lebih baik, meningkatkan kenyamanan dan efisiensi bagi masyarakat pengguna jalan. Saya kembalikan ke moderator. Oh, baik, selanjutnya untuk komponen alat yang digunakan akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Agung. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menyebutkan apa saja komponen yang kami gunakan. Yang pertama itu ada FTDI modul, yang kedua ESP32 CAM, yang ketiga mikroprosesor ESP32, keempat itu traffic light,
5 breadboard, dan yang terakhir tuh jumper kabel. Next, adapun fungsi komponen alatnya itu sebagai berikut. ESP32 Cam adalah modul IoT yang memiliki berbagai fungsi penting untuk mendukung sistem pintar seperti lampu lalu lintas cerdas. Modul ini dilengkapi dengan mikrokontroler ESP32S yang bertugas mengendalikan proses utama, termasuk pengelolaan data dari kamera OV2640 untuk deteksi kendaraan menggunakan algoritma seperti YOLO. Dengan modul Wi-Fi, ESP32 Cam dapat mengirim data secara real-time ke server atau aplikasi jarak jauh. Slot micro SD memungkinkan penyimpanan data lokal seperti gambar atau log aktivitas. Sementara GPIO menyediakan konektivitas dengan perangkat eksternal seperti relay atau sensor tambahan. LED flash membantu pengambilan gambar dalam kondisi minim cahaya, dan regulator tegangan memastikan suplai daya stabil. Dengan fitur ini, ESP32 Cam sangat cocok untuk penerapan IoT dalam sistem pengelolaan lalu lintas berbasis pengelolaan citra dan konektivitas jaringan. Next, mikroprosesor ESP32 Cam. Sorry, maksudnya mikroprosesor ESP32. ESP32 adalah mikrokontroler canggih yang mendukung Wi-Fi dan Bluetooth, menjadikannya sangat cocok untuk aplikasi IoT. Fungsinya meliputi pemrosesan data sensor, pengendalian perangkat seperti relay atau motor, dan komunikasi nirkabel secara real time. Dengan dukungan berbagai bahasa pemrograman seperti Arduino dan MicroPython, ESP32Cam menawarkan fleksibilitas tinggi untuk pengembangan sistem. Selain itu, kemampuannya yang hemat daya menjadikan ideal untuk proyek yang membutuhkan efisiensi energi, seperti sistem lampu lalu lintas cerdas. ESP32 berfungsi sebagai pengendali utama dalam sistem lampu lalu lintas cerdas, terutama dalam memproses data ESP32 Cam dan mengontrol modul traffic light. Ketika ESP32 Cam menerima data dari database yang menunjukkan nilai lebih dari satu hasil deteksi kendaraan oleh ESP32 Cam, maka ESP32 akan mengaktifkan modul traffic light sesuai logika yang telah diprogram. Dalam konteks ini, ESP32 bertindak sebagai penghubung antara sistem penginderaan atau kamera dan eksekusi atau lampu lalu lintas, memastikan lampu hijau menyala lebih lama pada jalur dengan kepadatan kendaraan yang lebih tinggi untuk mengoptimalisasikan aliran lalu lintas. Next, traffic light module. Traffic light module berfungsi sebagai perangkat utama untuk menampilkan sinyal lampu lalu lintas, yaitu merah, kuning, dan hijau, dan mengatur pergerakan kendaraan di persimpangan. Dalam sistem lampu lalu lintas cerdas, modul ini menerima sinyal dari mikrokontroler seperti ESP32 untuk mengubah durasi lampu hijau secara dinamis berdasarkan data kepadatan kendaraan. Dengan fungsi ini, traffic light module berperan penting dalam mengoptimalkan alur lalu lintas dan mengurangi kemacetan di persimpangan. Next, breadboard. Breadboard, alat perangkat yang berfungsi sebagai media untuk perangkat rangkaian elektronik secara sementara tanpa perlu menyolder komponen. Breadboard mempermudah pengujian, modifikasi, dan pengembangan rangkaian sebelum dipasang secara permanen. Dalam proyek lampu lalu lintas cerdas, breadboard digunakan untuk menyusun koneksi antara ESP32, sensor, modul, modul lampu lalu lintas, dan komponen pendukung lainnya, sehingga memastikan rangkaian dapat diuji dan berbagai fungsi sesuai dengan kebutuhan. Next, kabel jumper. Kabel jumper berfungsi sebagai penghubung antara komponen elektronik pada rangkaian, memungkinkan aliran data atau listrik tanpa perlu penyolderan. Kabel ini digunakan untuk menghubungkan pin pada mikrokontroler, sensor, atau modul lain di breadboard atau perangkat elektronik. Adapun jenis kabel jumper itu, yang pertama male to male, menghubung pin ke pin. Yang kedua itu male to female, menghubungkan pin ke header atau soket. Dan yang ketiga itu female to female, menghubungkan header atau soket ke header lainnya. Next. Dan yang terakhir itu FTDI modul. FTDI modul berfungsi sebagai penghubung antara perangkat dengan antarmuka USB dan komunikasi secara UART atau Universal Universal ya gitulah. Modul ini memungkinkan proses pemrograman atau komunikasi data antara mikrokontroler seperti ESP32 dengan komputer, meskipun mikrokontroler tersebut tidak memiliki port USB
FTDI modul digunakan untuk mengunggah kode microcontroller dan juga untuk debugging dengan memfasilitasi pengiriman serta penerimaan data serial. Selain itu, modul ini berguna untuk menguji komunikasi serial antara perangkat yang terhubung sehingga mempermudah pengujian dan monitoring sistem berbasis microcontroller. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya mengenai rancangan mekanik yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Om. Jadi, rancangan mekaniknya atau studi kasusnya yang akan kita implementasikan pada sebuah dalam bentuk miniatur jadi seperti ini yang terdiri dari tiga, maksud saya dua lampu merah, dua SP 32 cam. Kemudian ini merupakan cara kerja dari logika fasi, yang dimana kamera SP32 cam ketika mendeteksi adanya sebuah kendaraan, maka akan dalam bentuk integer, maka akan dalam apa, maka akan diproses pada logika fasi, dan nantinya ketika sudah diproses maka akan mengeluarkan output pada traffic light. Nah, ini merupakan flowchart sistem dari proyek yang telah kami kembangkan atau buat. Yang pertama ada sensor deteksi kendaraan, kemudian ada data kepadatan, hingga nantinya pada saat menentukan status lampu hijau, yang dimana otomatis. Baik, saya akan menjelaskan komponen apa saja yang digunakan dalam proyek kelompok kami. Yang pertama itu ada ESP32 cam yang dimana berfungsi sebagai mata dari proyek kami yang akan menangkap gambar atau video dari lingkungan sekitar. Yang kedua itu ada microcontroller ESP32 yang berfungsi sebagai otak dari sistem kami. ESP akan memproses data yang didapatkan dari kamera dan akan menganalisis gambar untuk mengenali objek tertentu seperti mobil. Baik, yang ketiga itu traffic light berfungsi sebagai output yang dikendalikan oleh ESP32, memberikan sinyal traffic light untuk berubah menjadi warna merah. Yang ketiga itu ada breadboard sebagai penghubung komponen elektronik secara sementara. Yang keempat ada kabel jumper yang berfungsi sebagai penghubung komponen-komponen yang terpasang pada breadboard. Baik, yang terakhir itu ada FTDI yang berperan sebagai penghubung antara perangkat elektronik yang digunakan dalam sistem tersebut dengan komputer. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami akan menjelaskan tentang proyek kami di mana terbagi menjadi 3 orang, yaitu saya sendiri Nurunisa, dan di samping saya Yogi dan Yogi. Yang pertama akan dijelaskan oleh Nurul. Baik, jadi proyek kami adalah lampu lintas cerdas, yang dimana kami menggunakan dua persimpangan satu dan persimpangan dua. Jadi yang dimana masing-masing persimpangan dilengkapi kamera yang telah terintegrasi algoritma eHolo versi 8, yang dimana nantinya bisa mendeteksi kendaraan yang akan nantinya diterapkan di logika fasi untuk menentukan nama waktu lampu hijau. Kemudian selanjutnya mengenai lampu lalu lintasnya akan dijelaskan oleh saudara Yogi. Baik, untuk lampu lalu lintasnya, jika terdeteksi kendaraan lampu akan menyala. Jika kendaraan tidak terdeteksi pada kamera yang satunya, lampu lalu lintas akan mati. Baik. Kemudian juga tambahan bagaimana lampu lintas bisa mati karena tidak adanya kendaraan yang dideteksi oleh kamera.
Jadi kendaraan yang dideteksi oleh kamera akan masuk ke Firebase secara real time, kemudian akan data tersebut berupa integer jumlah kendaraan, dan nantinya data tersebut dari Firebase akan diambil lagi oleh pelaku lintas melalui microcontroller ESP32 yang telah tersambung oleh WiFi. Jadi semuanya baik kamera maupun ESP32 tersambung dengan WiFi untuk bisa mengintegrasikannya ke dalam Firebase. Jadi bisa dilihat kendaraan yang contoh kendaraan yang dideteksi oleh kamera ESP32. Baik, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada tahap kesimpulan dari proyek lampu lintas cerdas menggunakan SP32 CAM ini adalah bahwa penerapan teknologi IoT dalam pemrograman berbasis microcontroller dapat memberikan solusi yang efektif untuk mengelola dan mengatur lalu lintas secara otomatis. Dengan memanfaatkan sensor gambar dari SP32 CAM untuk mendeteksi kepadatan kendaraan dan menggunakan logika fasi untuk mengatur durasi lampu hijau. Sistem ini dapat mengoptimalkan aliran lalu lintas, terutama di daerah dengan tingkat kepadatan kendaraan yang bervariasi. Proyek ini menunjukkan potensi besar dalam mengurangi kemacetan dan meningkatkan efisiensi transportasi di Parepare. Selain itu, penerapan IoT juga memungkinkan pengawasan dan pengaturan lampu lintas secara real time, memberikan dampak positif terhadap manajemen lalu lintas di masa depan. Baik, itulah tadi pemaparan mengenai proyek yang telah kami buat, yaitu lampu lintas cerdas berbasis mikrokontroler dan logika fasi. Sekian dari pemaparan kelompok kami. Lebih yang kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.